Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 KWN kelas R26. Di sini kami ingin mempresentasikan proyek mini citizen kami dengan judul Pola dan Motivasi Mahasiswa dalam Praktik Mencontek Saat Ujian. Di sini kami mempunyai beberapa anggota, yaitu Shirley Despayanti dengan NIM 122-110-122-210-046 dari program studi teknik sipil, Noval Saputra dengan NIM 122-210-048 dengan prodi teknik sipil, Muhammad Habib Mutakim dengan NIM 122-210-061 dengan prodi teknik sipil, Rizky Maulana dengan NIM 122-210-084 prodi teknik sipil, dan terakhir saya sendiri, Zevanya Danovanta Tarigan dengan NIM 122-140-101 dari prodi teknik informatika. Latar belakang yang kami punya itu adalah dalam dunia pendidikan, kepercayaan diri berperan penting dalam mencegah perilaku mencontek. Ketika seseorang yakin dengan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas atau ujian, mereka tidak cenderung mencari cara curang. Namun, rendahnya kepercayaan diri dapat memicu perilaku menyontek karena ia merasa tidak mampu menghadapi tugas atau menyelesaikan tugasnya dengan baik. Hal ini juga menyebabkan masalah emosional dan prestasi belajar rendah, meningkatkan risiko perilaku mencontek. Oleh karena itu, institusi pendidikan perlu memperhatikan dan mengatasi masalah kepercayaan diri siswa maupun mahasiswa untuk mengurangi insiden mencontek tersebut. Nah, masalah yang akan kita kaji di sini ada beberapa poin. Yang pertama, bagaimana pola atau kecenderungan mahasiswa dalam melakukan praktik mencontek saat ujian di Institut Teknologi Sumatera di kampus sendiri. Lalu poin kedua, apa yang mendorong mahasiswa untuk melakukan praktik mencontek saat ujian? Apakah ada faktor-faktor motivasi tertentu yang mempengaruhi keputusan mereka untuk mencontek? Dan bagaimana praktik mencontek mempengaruhi kinerja akademik mahasiswa di ITERA? Yang kelima, apakah ada hubungannya antara frekuensi atau metode mencontek dengan hasil atau nilai akhir dari mahasiswa? Dan yang terakhir, faktor-faktor yang menyebabkan mahasiswa saat melakukan praktik mencontek. Alasan kita mengambil isu ini adalah didasari pentingnya menjaga integritas akademik dan meningkatkan kualitas pendidikan di ITERA sendiri. Dengan memahami pola dan motivasi mahasiswa, institusi dapat mengambil langkah-langkah preventif yang tepat dan efektif. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi penting dalam mempengaruhi perilaku akademik mahasiswa. Lalu dilanjutkan oleh rekan saya, Shirley. Berikut merupakan kebijakan alternatif yang dapat digunakan, diantaranya sebagai berikut. Terdapat kode etik mahasiswa, pedoman pemeriksaan, sanksi disiplin, pendidikan pencegahan, peran dosen dan pengawas, lalu kesadaran diri. Dan berikut merupakan kuesioner yang didapatkan. Dengan pertanyaan, apakah kamu pernah mencontek? Di sini mendapatkan suatu sebanyak 89,20% dengan yang pernah mencontek, lalu 10,50% yang tidak pernah mencontek. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan orang sekitarmu? Itu didapatkan bahwa hasilnya 100% orang di sekitarnya itu pernah mencontek. Pertanyaan kuesioner selanjutnya, jika orang di sekitarmu melakukan perbuatan mencontek, apakah mempengaruhi keputusanmu untuk ikut mencontek? Di sini didapatkan sebuah diagram dengan hasil sebanyak 90% menyatakan tidak setuju, lalu 90% menyatakan cukup setuju, 45% sangat tidak setuju, 30% setuju, 20% sangat setuju. Next.
Apakah Anda merasa adanya ketidakadilan dalam sistem evaluasi akademik yang mendorong untuk mencontek? Di sini ada beberapa yang menjawab dengan ada apresiasi yang hanya terpaku pada nilai namun bukan alasan bagi yang tidak mencontek mencapai nilai tinggi. Lalu ada sebagian yang menjawab iya dan tidak. Next. Apakah perbuatan mencontek dapat memberikan keuntungan dalam mencapai hasil yang diinginkan? Tergantung yang dicontek. Kalau ada yang menjawab dengan bagi beberapa orang mungkin iya, namun perasaan atau kepuasan yang dirasakan sangat berbeda jika mengerjakan dengan giat dan jujur. Dan sebagian ada yang menjawab iya dan tidak. Next. Apakah Anda merasa tekanan dari lingkungan akademik atau sosial untuk berhasil dalam ujian? Di sini didapatkan sebuah diagram dengan sebanyak 50% menyatakan iya, 28,95% menyatakan tidak, lalu 21,05% tidak menjawab. Apakah Anda merasa bahwa risiko terlibat dalam mencontek sebanding dengan manfaatnya? Didapatkan 65,79% pernah, 28,95% tidak pernah, lalu 5,26% tidak menjawab. Next. Didapatkan sebuah diagram dengan pertanyaan bagaimana Anda setelah melakukan, apakah ada perasaan bersalah atau kecemasan. Dengan 90% menyatakan sangat setuju, 60% menyatakan setuju, 50% menyatakan cukup setuju, 20% menyatakan tidak setuju, dan 10% menyatakan sangat tidak setuju. Next. Berikut merupakan kebijakan publik kelompok yang dapat dilaksanakan, diantaranya pemeriksaan ketat, lalu penggunaan soal beragam, aturan penggunaan alat yang digunakan, pemeriksaan identitas, lalu pendidikan etika akademik, kode etik akademik, penggunaan ruang ujian yang tepat, dan penggunaan teknologi anti-menko. Next. Pengembangan rencana tindakan didapatkan 10, yaitu diantaranya identifikasi dan pahami masalah mencontek yang terjadi di institusi, lalu menetapkan tujuan yang jelas untuk mengurangi insiden mencontek. Yang ketiga, membentuk tim kerja atau yang terdiri dari staf akademik, administrasi, dan juga mahasiswa untuk mengembangkan dan melaksanakan rencana tindakan. Yang keempat, meninjau kembali kebijakan yang sudah ada terkait kejujuran akademik dan pengawasan ujian. Kelima, membuat kebijakan baru atau modifikasi kebijakan yang ada untuk mengatasi masalah mencontek. Lalu yang keenam, rencana tindakan yang terdiri dari serangkaian pendekatan multifaset. Yang ketujuh, menyediakan pelatihan kepada dosen, pengawas, dan staf terkait tentang taktik dan teknik pengawasan ujian yang efektif. Yang kedelapan, melakukan pengujian kebijakan baru dan pendekatan yang diusulkan dalam lingkungan ujian yang terkontrol. 9, mengomunikasikan kebijakan baru dan langkah pencegahan seluruh komunitas akademik termasuk mahasiswa. Yang 10, mengimplementasikan kebijakan baru dan langkah-langkah pencegahan. Next. Mungkin untuk selanjutnya dipresentasikan oleh rekan saya, Muhammad Habib. Oke, selanjutnya kesimpulan dapat kita ambil dari hasil wawancara kami itu. Pertama, mahasiswa memiliki pola teratur dalam praktik mencontek menggunakan berbagai metode dan teknologi modern. Yang kedua, motivasi utama praktik mencontek adalah tekanan untuk mencapai ketidakmampuan memahami materi dan ketakutan akan kegagalan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran akan kejujuran akademik dan dampak negatif mencontek terlihat.
terlihat mungkin karena kurangnya pendidikan etika akademik. Yang keempat, tekanan prestasi akademik tinggi menjadi faktor penting dalam mendorong praktik mencontek, dipengaruhi oleh ekspektasi dari sendiri, keluarga, ataupun lingkungan akademik. Cukup. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.